Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Amin. Daun salam beli di keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan naik haji. Amin. Daun salam jumlahnya 3. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinani liman shoma Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'ala syiyama wiqayata li abdani minan niran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aksara tilawatil Qur'an wa dzikril mannan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Jawab minimal shollu alaihi. Ya, kalau disunter ya, saya kebetulan guru ngaji juga, guru SD juga. Ya, kalau ngajar anak itu kalau ada nama Nabi disebut, jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Paling sedikit shollu alaihi. Ada yang jawab cuma kakinya injek katanya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, thumma awratna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah ya. Faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Terpaksa. Faminhum bil khairati bi'idznillah. Masih terpaksa. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah. Dipaksain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sahabat saya, kebetulan beliau ketua cabang Astra Daihatsu Kelapa Gading. Ya, beliau sahabat SMP saya, beda nasib, lulus SMP saya ke pesantren. Ya, ke Jawa Timur, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ya, di sana pimpinannya dulu yang masyhur Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Bahasanya Madura, saya orang Pekalongan. Pulang-pulang ditanya pakai bahasa Jawa halus, saya nggak bisa domelin. Saya bilang di sana bahasanya Madura, bagaimana saya bisa Jawa halus? Ya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan beliau juga amanah dalam memimpin, dan mudah-mudahan Astra dijadikan perusahaan yang maju dan berkah. Di hadapan saya ini anak yatim, ya, ana wa kafilul yatim hakada. Saya dan yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, seperti ini. Jari yang dekat. Ya, dulu di pesantren ada anak ujian surat Al-Maun nggak lulus. Tiap tahun nggak lulus, akhirnya tanya sama Kiai, Kiai kenapa saya nggak lulus? Mulai minggu depan kamu langsung kasih anak yatim. Jadi dia cuma hafal Al-Maun tapi tidak mempraktekkan. Nah, ini Daihatsu Astra langsung mempraktekkan. Jadi buat apa kita hafal surat Al-Maun tapi nggak praktek? Termasuk kita pendusta agama. Ya, tapi ini kalau kita langsung mempraktekkan berarti kita bukan pendusta, berarti orang yang mengamalkan agama Islam. Tadi saya baca surat Fatir, Pak, ayat 32. Ya, dalam Al-Quran surat itu ada yang pakai al, ada yang nggak pakai al. Surat Muhammad nggak pakai al. Surat Quraisy jangan al Quraisy, surat Quraisy.
Ya, ada surat yang pakai al, ada yang nggak pakai al. Fatir surat nggak pakai al nih. Ayat 32 yang artinya aku wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih, hamba terpilih. Nah, hamba terpilih ini nanti sebagian jadi zalimul li nafsi. Ya, sebagian zalim, menganiaya diri sendiri, sebagian muktasid tengah-tengah, sebagian sabiqum bil khairati biidznillah. Orang-orang yang terdahulu yang baik, yang bil khairati biidznillah, melakukan kebaikan atas izin Allah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, halaman 35. Berdasarkan ayat tersebut, manusia itu menjadi 3 tingkatan dalam beragama. Nah, ini tadi saya tanya sama Pak Api, temanya apa? Ya udah, orang kerjaan berkaitan sama Ramadan. Kata Imam Al-Ghazali, anal abda fi haqqi dinihi Allah ta'ala tidarojatin. Tingkatan hamba dalam beragama 3 tingkatan. Dalam pekerjaan juga sama. Ya, kita bekerja, kita golongan yang mana nih? Yang pertama tingkatannya namanya salimun. Apa deh? Salimun, ya. Bukan Pak Salim ya. Salimun, selamat. Huwal muqtasiru ala adail faraidi. Orang yang membatasi kepada yang wajib saja, watarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, cuma sholat 5 waktu, cuma puasa Roma, cuma ninggalkan kemaksiatan, cuma batasin itu aja. Ya, itu udah namanya salim. Masuk surga cuma tengah-tengah. Dalam itu muktasid, selamat doang. Ya, nah, sholat ini penting, Pak. Sholat ini penting. Ya, kata Imam Al-Ghazali tanya sama muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Yang paling ringan apa? Ada yang jawab daun, ada yang jawab kapas. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jawaban kalian benar, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara handphone setan gepeng ninggalin sholat, gara-gara meeting tinggalin sholat, gara-gara pertemuan tinggalin sholat, gara-gara kerjaan tinggalin sholat, gara-gara bos tinggalin sholat, gara-gara game tinggalin sholat, gara-gara Mobile Legend tinggalin sholat, ya, gara-gara yang lain tinggalin sholat. Begitu mudah orang tinggalkan sholat, padahal ini wajib. Kalau nggak bisa berdiri boleh apa? Ya, duduknya namanya iftiras, Pak. Kalau nggak bisa duduk boleh? Hah? Enak banget langsung baring. Tidur miring. Nggak bisa tidur miring? Baru berbaring. Nggak bisa tidur berbaring? Ntar dulu, mati aja dulu. Hah? Iya, isyarat betul nih. Bos cocok nih. Jadi bos pinter dan cocok deh. Isyarat. Ya. Kalau nggak bisa diisyaratin, ntar dulu. Pinteran ustadznya sama bosnya. Dulu saya ngaji, kata kiai saya, dibisikin. Ini paling akhir kitab-kitab gede nih Pak, adanya Pak. Jadi kalau ada orang yang udah bisikin, Pak, sholat subuh. Urusan dia sama Allah. Tinggalin udah. Pak, sholat maghrib. Dia tinggalin dah. Ya. Walaupun dia di antara nyugorgir, di antara tenggorokan pengen meninggal, tinggalin. Biar dia sama Allah. Tugas kita tuh ngingetin yang di rumah sah. Jangan didiemin aja. Masuk waktu asar, bisikin. Siapa? Ibu, Bu, sholat asar. Tinggal. Baru kalau itu disolat. Kalau udah nggak bisa, udah disolat. Ya, jangan subuh ke siang, zuhur masih di jam, asar kecapek, maghrib kerepot, isya ketiduran. Ada lagi Pak, subuh lari maraton, on. Zuhur pergi ke salon, on. Asar main badminton, on. Maghrib mainan handphone, on. Isya nonton sinetron, ya. Mati di Smackdown. Ya. Begitu mudah orang ninggalin sholat. Jangan gampang ninggalin sholat. Mentang-mentang udah jadi bos Asta, udah repot aja dah. Ya, mentang-mentang ya
Orang yang penting pedagang nanya ke saya, Bu, mohon maaf, tukang pecel ayam. Kalau maghrib saya lagi rame-ramenya tuh, ya, lagi rame-ramenya orang buka, rame-ramenya orang pesen makan, boleh nggak saya sholatin ntar? Saya nggak jawab, Pak. Ya, waduh, nyari dalil ke saya. Ya, ya jangan kita mentang repot cari orang suruh jagain. Ya, udah gitu aja repot banget. Repotnya jadi pejabat, waktunya selalu padat, apalagi kalau sudah tiba rapat, sholatnya telat. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi pedagang, waktu luang selalu jarang, apalagi dagangannya laris terus, sholatnya tidak terurus. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi supir, hidupnya mampir-mampir, apalagi kalau sudah megang setir, sholatnya ke puntir-puntir. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Paling repot jadi ustad, tiap hari mikirin umat, hidupnya selalu taat, sholatnya pun tak pernah telat. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Diprotes saya bang, nenek-nenek protes pas pengajian ibu-ibu. Pak Ustadz, oh baik terakhir doang enak buat Pak Ustadz. Ya, udah gitu pas lagi saya nyanyi tadi, pas azan asar, yuk makan-makan dulu. Pak Ustadz nggak sholat, katanya sholatnya taat. Ya nggak apa-apa jadi Ustadz lah, agak narsis ya. Ya, itu yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, golongan salah cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan wajib, pergi haji bila mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Nggak wajib. Ya, teman-teman saya guru, Pak, saya guru SDN Sunterjaya 01. Saya punya pengajian, santrinya sekarang ada 50. Ya, saya juga bingung nih. Kalau saya jadi ustadz, beliau jadi bos gitu ya. Tapi kalau saya jadi bos, saya pasti nggak bisa. Udah masing-masing Allah takdirkan. Ya. Yang kedua disebut robihun. Apa? Bihun aja pakai gitu aja gampang dah. Kalau dengar pakai bihun, robihun, orang yang beruntung. Ya, huwa mutatawwi'u bil qurbati wan nawafili. Mendekatkan diri kepada Allah yang wajib-wajib dan menambah yang sunnah. Ini nyantunin anak yatim kesunahan Rasul. Ya. Iya, saya kalah sama beliau tuh, kalah sama yang lain nih. Langsung praktek. Makanya di pesantren ada santri apal Al-Maun nggak dilulusin karena kiainya lihat dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah ngasih anak yatim. Ya, pokoknya anak yatim nolong kita nih deh. Ya. Oh, kalau kita ada macem-macem masalah anak yatim, saya punya cerita. Saya dikasih 1 jam aja kuat nih buat gue, ya. Guru saya, ya, ada orang datang, dia kayak apa nih, usaha makanan deh, restoran, ya kuliner kira. Tiba gasnya habis mulu tapi nggak mateng, Pak. Gasnya habis mulu nggak mateng. Ini kalau kita percaya nggak percaya, ini kejadian ini. Gas habis nggak mateng, gas habis nggak mateng. Kebetulan orang Solo, pulang ke Solo, di sana datang ke orang pinter, ya pinter, orang pinter sama orang cerdas beda ya. Datang apa katanya? Sini 1,5 juta, nih saya kasih jampe bawa pulang, ya, ditaruh di dekat kompor,
nanti insya Allah mateng. Apaan mateng apa? Sampai rumah hilang 1,5 juta. Datang ke guru saya. Kebetulan guru saya ini sama lulusan pesantren Situbondo, tinggalnya di Keranji. Ya, ya udah, saya udah dengar cerita kamu. Sekarang saya minta 500.000. Wah, udah amat 500. Tadi sudah setengah hilang kamu tuh. Tadi sudah setengah minta gopeng nggak dikasih. Tadi 1,5 juta hilang. Mikir aja, kira yang kecil mikir dia. Ya udah deh. Kapan? Ya hari ini dikasih uang 1,5 juta, ditelepon. Tat, ini ada uang 500. Ya tadi kan 1,5 juta yang nggak ini nih. Tolong kasihin sama anak yatim. Tolong kasihin sama anak yatim. Udah, ustadznya dateng ngadep dikasih uang pulang. Ya, sampai rumah masak langsung mateng Pak. Ya, ini percaya nggak percaya udah. Kalau kisah nyata tuh udah susah udah. Ya. Jadi yang namanya Robihun itu orang bukan hanya yang wajib-wajib tapi yang sunnah. Apa yang sunnah deh? Apa yang selain puasa Ramadan apa? Sholat terawih. Tapi sholat terawih jangan mencaci orang yang nggak sholat. Kasihan yang kerjanya kayak Pak Aping sampai malam. Siapa tahu malam-malam dia sholatnya lebih mantap dibanding kita. Betul apa betul? Iya. Ada yang dagang di pinggir jalan maghrib. Wow, kalau habis kita masuk isya harusnya kata sholat terawih. Sholat terawih itu sunnah muakkadah. Mereka yang berjuang biarin, ya kan? Siapa tahu malamnya dia malah lebih hebat dibanding kita. Andai kata dia tidak terlewat dengan apa namanya sholat terawihnya, Pak Guru ini Pak Ustadz tanya, penting mana sholat terawih sama mencari nafkah? Ayo, ini pertanyaan nih, penting mana mencari nafkah sama terawih? Cari nafkah wajib, ya. Saya pernah di sekolahan itu, ya waktu awal-awal ngajar, ya kita kan kalau baru-baru biasanya dibully tuh, dibully, ya disuruh-suruh kan, kita nggak betah tuh. Padahal bos ini ngasih seperti itu biar apa? Biar tahan mental kita, biar teruji. Saya ngadu sama kiai, saya mau berhenti nyari nafkah sama harga diri mana lebih penting? Cari nafkah. Nah, udah kita sama bos ngikut. Ya yang penting kita sama Allah bagus. Hablum minallahnya bagus, apalagi hablum minan nas. Ya. Yang terakhir, kayaknya nafsu aja nih. Yang terakhir khosirun. Huwal khosiru anil lawazimi. Tidak enggan mengerjakan yang wajib-wajib. Artinya apa? Di bulan Ramadan masih berbuat maksiat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa ilam takdir antakuna robihan fajtahid antakuna saliman wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna khosiron. Ya, kalau di sekolah cok kali gacok cocok begitu biasanya. Cok kali gacok cocok. Kalau kamu tidak mampu menjadi orang robihan, beruntung. Wajibnya ya sama sunnahnya kamu nggak sanggup, cuma wajib aja. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fajtahid antakuna saliman. Sungguh-sungguh jadi orang yang selamat aja. Ya, sholat 5 waktu dicakep Pak. Puasa Ramadan nggak batal dicakep. Ada yang 29, ada yang 30 Kata I'anatul Thalibin sama aja, 30 sama 29 pahalanya sama. Ya, mau yang 29 ya sama, 30 bahkan Rasulullah Nabi Muhammad puasa dalam hidupnya cuma 9 kali. Ya, cuma 9 kali. Tadi mau kasih kuis nih buat anak yatim nih ya. Ya, Pak Guru tanya, yang 8 kali berapa hari? Ayo, dikasih duit sama Pak Ustadz. Hah? Puasa itu kalau nggak 29, 30. Kalau Masehi ada 28 dan 31. Kalau bulan Hijriah kalau nggak 29, 3. Nih Pak Guru kasih ini, Pak Ustadz kasih clue. Paling banyak beliau puasa yang sedikit. Berarti 8 kali berapa hari jumlahnya? Hah? Berapa kali? Berapa hari maksudnya? Yang 8 kali Rasulullah puasanya berapa hari? Hah? Berapa? 2
20? Nggak ada 28 di Masehi. 20? Nih, cobaan buat kamu. Yang sekali berapa hari? Yang sekali? Yang sekali berapa hari? Kan kalau nggak 29 berapa jumlahnya? Berapa? Nih, bacain. Iya, biar bagi-bagi. Ya, jadi Rasulullah puasa kalau nggak 29, 3, yang paling banyak malah 29. Ya, tapi jangan ntar bilang Pak Ustadz berarti yang hari Selasa ya? Enggak, sama. Ya, tadi si Pak Aping yang hari Senin disalah-salahin lagi puasanya. Sama pahalanya. Ya, kalau kita nggak bisa jadi robihan, minimal jadi saliman. Kalau nggak bisa, nggak ada lagi pilihannya. Khosiron, rugi kita, rugi. Atau kita jadi muplisan, bangkrut. Ya, puasa kerjaannya gunjing, puasa kerjaannya mencaci puasanya kerjaannya gibah. Nanti di akhirat dia termasuk yang muflis, bangkrut, nggak bawa apa-apa. Ya, dikit lagi udah. Ya, jam 6 ya? Cukup apa lanjut? Dikit. Cukup ya? Cukup. Dikit lagi. Ini ada kisah. Saya tutup sama kisah. Kita ini tugasnya hanya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk ada beribadah. Di Bani Israel 70 tahun Mas. Ibadah, dapat kabar dari Allah, ditolak ibadahnya, masuk neraka. Kira-kira begini nih. Ya. Temen saya nih, YouTuber, dikasih kabar, Dik, ya. Masuk neraka, yakin dia mutung. Ya Allah, udah ibadah capek-capek, ya, masuk neraka, ya kan? Apa jawaban hamba tadi? Inna khuliqna lil ibadati fayambagi lana an na'budahu. Saya diciptakan tujuannya cuma buat ibadah, ya. An na'budahu fayambagi lana, seyoknya saya untuk ibadah doang, ya. Jadi kerjaan ibadah aja dah. Balik lagi nih malaikat ke Allah. Ilahi anta bimakola. Wahai Allah, tahu-tahu apa yang diomongin sama si hamba. Apa kata Allah? Idhuwa lam ya'rid an ibadatina. Lantaran sebab dia nggak berpaling ibadah kepada aku, kata Allah, lanahnu ma'al karomi, maka saya dan bersama dengan kemuliaan saya, la na'ridu anhu, nggak berpaling sama yang ibadah tadi. Ishadu ya malaikat, disaksikan wahai malaikat, in anni qad ghafartu lahu, sesungguhnya saya ampunin dia. Kerjaannya ibadah, diponis sama Allah masuk neraka, cuma bilang saya ini cuma ibadah, ternyata sama Allah diampuni masuk surga. Udah tiap tahun Pak Aping ini santunin anak yatim, ya, siapa tahu ini yang memberatkan. Wa ama mangsakulat, yang berat di akhirat, ya, tiap tahun deh gantian. Ustadznya jangan gantian. Ya, ustadznya gantian juga, ya. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin, ya. Mudah-mudahan hari ini, ya, bukan hanya keberkahan tapi juga nanti kita dikumpulkan dengan anak yatim di surganya Allah, amin. Amin. Ya, cukup ya. Yang lain aja dulu dah. Makanan mulu bolak-balik, bukan main dah. Pak tadi pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Kalau Pak Ustadz punya salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.